Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi Anda sekalian yang sedang di hadapan saya hari ini, yang sedang menonton. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan ini saya Alfain Khairul Imam akan sedikit memberikan suatu penjelasan mengenai perjalanan bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, kemudian tujuan mempelajari bahasa Indonesia itu untuk apa, kemudian nanti kita akan bahas peran kita para mahasiswa ataupun para pelajar dalam melestarikan bahasa daerah, ya tentunya bahasa daerah masing-masing. Kita ke pembahasan pertama, yakni mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada, kalau saya membagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu apakah tiba-tiba ada pada suatu hari menjadi bahasa Indonesia, atau mengalami sebuah perubahan, ataupun dalam bahasa biologinya revolusi, atau dalam bahasa fisikanya revolusi. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri dulunya berasal daripada bahasa Melayu. Adapun bahasa Melayu itu juga merupakan, di dalamnya ada banyak serapan-serapan dari berbagai macam bahasa, seperti dari bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Sanskerta, dan lain sebagainya. Jadi pada akarnya bahasa Indonesia itu, pada dasarnya bahasa Indonesia itu dulunya berasal dari bahasa Melayu yang digunakan hampir oleh seluruh daerah, hampir oleh seluruh wilayah yang ada di Asia Tenggara. Dan bahasa Indonesia itu muncul pada tahun 1928. Pada tahun 1928 diresmikan menjadi bahasa resmi ataupun bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nusantara pada masa itu. Itu nanti akan kita bahas di pembahasan ketiga. Itu tadi asal mula bahasa Indonesia merupakan perasan daripada bahasa Melayu yang kemudian digabung dengan bahasa-bahasa lokal dan bahasa-bahasa asing lainnya, kemudian jadilah bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada pengaruh kolonial terhadap bahasa Indonesia. Karena pada masa penjajahan, bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi antar etnis di Nusantara. Ya. Dari berbagai macam wilayah dulu datang ke Nusantara, khususnya yang diawali oleh bangsa Portugis pada tahun 1595. Pada tahun 1595 itu ya, maaf. Kembali lagi tadi, Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1595 dengan dalih tujuannya adalah untuk berdagang. Padahal pada dasarnya Portugis datang ke Indonesia itu untuk menyebarkan agama Kristen, karena mereka datang ke Indonesia atas perintah daripada Paus pada masa itu. Nah, kembali lagi ke bahasa Indonesia, pada pengaruh kolonial terhadap bahasa Indonesia. Tadi bahasa Indonesia itu digunakan, maksudnya sebelum bahasa Indonesia itu lahir, tadi bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang Nusantara, khususnya pada perdagangan, karena bahasa yang dipahami pada saat itu oleh warga Nusantara, khususnya umumnya di wilayah Asia Tenggara saat itu, adalah bahasa Melayu. Maka bahasa Indonesia ini menjadi sarana komunikasi antar etnis di Nusantara pada masa kolonial Belanda, yang dimulai dari tadi, ya sebetulnya masa kolonial Belanda itu
dimulai dari tahun 1816. Dari pada tahun 1816 sampai tahun 1942. Ya meskipun sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun, ada yang mengatakan Indonesia itu dijajah selama kurang lebih 140 tahun. Ya meskipun berbeda pendapat, namun tetap mengambil pada patokan-patokan tertentu. Misal yang 350 tahun berarti mengambilnya dari masa Portugal awal masuk di tahun 1595. Ya sebetulnya pada tahun 1595 itu pernah ada orang Belanda yang masuk ke Indonesia, cuman maksud dan tujuan menginjakan kaki di Nusantara saat itu tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan, tidak ada maksud dan tujuan untuk menjajah, katanya pada tahun 1595. Nah baru kemudian di tahun 1800-an masuklah kolonial Prancis ke tanah Nusantara sampai tahun 1811. Kemudian dilanjutkan oleh Inggris pada tahun 1811 sampai tahun 1816. Baru kemudian masuklah Belanda pada tahun 1816 sampai tahun 1942. Nah itu masa kolonial. Pada masa-masa itu bahasa yang digunakan oleh para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara, bahasa yang digunakannya ialah bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia yang kemudian disahkan menjadi bahasa Nusantara, bahasa ini pada tahun 1928. Nah, kemudian yang ketiga ialah masa pemantapan identitas setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa resmi untuk menyatukan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti ataupun diwujudkan oleh para pemuda saat itu pada tahun 1928 yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Ada tiga hal yang dijunjung tinggi oleh para pemuda saat itu. Yang poin utama yang sedang kita bahas ada di nomor ketiga. Di sana dikatakan bahwa bahasa yang satu ialah bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu, meskipun Indonesia belum lahir ya, artinya oleh orang-orang Nusantara ialah bahasa Indonesia. Nah itulah mungkin sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Nah kemudian tujuan mempelajari bahasa Indonesia itu untuk apa sih? Yang pertama untuk komunikasi efektif, yakni dengan mempelajari bahasa Indonesia kita dapat berkomunikasi dengan lebih luas di negara kita sendiri. Ya tadi karena bahasa yang diresmikan, ya bahasa Indonesia sendiri diresmikan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Maka sejak saat itulah bahasa yang resmi digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah bahasa Indonesia itu sendiri, yang sehingga setiap warga masyarakat yang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasinya dapat berjalan. Kemudian yang kedua, perspektif budaya. Bahasa Indonesia adalah jendela untuk memahami budaya, tradisi dan kearifan lokal Indonesia. Yang ketiga ialah peluang karir dalam bisnis dan pendidikan. Kemampuan berbahasa Indonesia memberikan keuntungan kompetitif. Ya seperti yang kita ketahui tadi, bahasa resmi Indonesia ialah ya bahasa Indonesia itu sendiri. Maka dalam hal perbisnisan, dalam hal pendidikan, dalam hal sosial, kemudian dan lain sebagainya, bahasa yang digunakan ya tentu bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, maka bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah? Kalau tadi bahasa Indonesia, sekarang ke bahasa daerah masing-masing. Satu, dengan pengumpulan dan dokumentasi. Mahasiswa dapat mengumpulkan dan mendokumentasikan cerita rakyat dan ungkapan dalam bahasa daerah. Yang kedua, bisa melakukan pelatihan bahasa daerah
Dan yang ketiga, dengan kegiatan masyarakat sebagai agen sosialisasi masyarakat mahasiswa dapat mengadakan event yang mempromosikan bahasa daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.